Halo, kita bertemu kembali di pembelajaran kita selanjutnya. Kita masih membahas di video kali ini masih membahas mengenai bab keempat, yaitu mengenai skala suhu. Nah, skala suhu apa sih? Nah, skala suhu merupakan satuan dari hasil pengukuran suhu. Contohnya adalah ketika kita mengukur tubuh kita, nah ternyata tubuh kita suhunya adalah 35 derajat Celcius. Nah, selain Celcius ada juga yang lainnya. Apa saja? Salah satunya adalah Kelvin yang sudah kita bahas di bab yang ke pertama mengenai besaran pokok suhu, satuannya Kelvin. Nah, selain derajat Celcius dan Kelvin ternyata ada yang lainnya. Apa saja? Skala suhu yang kita ketahui ada 4 macam. Ada 4 satuan suhu atau skala suhu. Yang pertama adalah Celcius, yang sering kita gunakan. Yang kedua adalah Fahrenheit. Fahrenheit ini sering digunakan di negara Amerika. Nah, Amerika biasanya menggunakan Fahrenheit. Kemudian ada Reaumur. Nah, Reaumur ini digunakan pada zaman dahulu di negara Eropa. Mereka menggunakan derajat Reaumur. Di Amerika menggunakan derajat Fahrenheit, bukan derajat Celcius. Kemudian ada yang namanya Kelvin. Nah, Kelvin ini biasanya digunakan oleh ilmuwan ataupun kita sebagai pelajar untuk mengetahui hasil hitungan kita berapa. Karena Kelvin ini adalah satuan internasional dari suhu. Kemudian ada konversi suhu atau konversi skala suhu. Konversi suhu artinya adalah pengubahan skala suhu satu menjadi skala suhu yang lainnya. Nih contohnya, ketika kita berada di Amerika, pastinya ketika kita bertanya suhu udaranya berapa sih di sana, pasti mereka akan menjawab menggunakan Fahrenheit. Misalnya mereka menjawab 200 Fahrenheit. Wah, kita terkejut kenapa tinggi banget sampai 200 kan? Karena Celcius paling tingginya 100. Maka untuk mengetahuinya berapa dalam Celcius, berapa Fahrenheit dalam Celcius, maka kita harus mengkonversinya atau mengubah suhunya. Nah, caranya seperti ini, lihat. Pada titik bawahnya, Celcius dimulai dari 0 derajat. Fahrenheit dimulai dari 32 derajat. Jadi Fahrenheit kalau sudah 0 berarti dia negatif. Di dalam Celcius dia negatif. Reaumur juga mulai dari 0 derajat. Kelvin dimulai dari 273. Kemudian titik tetap atasnya yang paling tingginya Celcius dapat mengukur sampai 100. Fahrenheit 212. Reaumur 80 dan Kelvin adalah 373. Nah, sekarang Bapak tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, ini Celcius ada rentang skala. Rentang skala itu berarti jarak dari yang paling bawah ke yang atas. Celcius adalah 100. Kenapa 100, Pak? Karena 100 dikurang 0 berarti 100. Berarti rentangnya 100. Fahrenheit 180 rentangnya. 212 dikurang 32, 180. Berarti dia bisa mengukur suhu sebanyak 180 nilai. Reaumur 80 karena 80 kurang 0. Kelvin 100 karena 373 dikurang 273. Nah, rentang ini didapat dari mengurangi titik tetap atas dengan titik tetap bawahnya. Kita sudah dapat rentangnya, maka kita kecilkan angka rentangnya ini. Sehingga ketika sudah kita kecilkan, ketika sudah kita sederhanakan angkanya, maka dia berubah menjadi perbandingan. Kita bagi 20 semuanya. 100 bagi 20, 5. 180 bagi 20, 9. 80 bagi 24. 100 dibagi 20, 5. Angka perbandingannya 5 untuk Celcius, Fahrenheit 9, untuk Reaumur 4, untuk Kelvin 5. Kemudian kita lihat titik tetap bawahnya. Untuk yang Celcius, karena titik tetap bawahnya 0, maka kita tulis C. Kita harus mengubah titik tetap bawahnya menjadi 0 semua dulu nih, biar sama.
Untuk yang Fahrenheit kita kurangi 32, F dikurang 32. Untuk yang Reaumur tidak perlu dikurangi karena 0. Sementara untuk Kelvin kita kurangi 273. Jadi K kurang 273 biar dia 0. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan contoh cara pengerjaan pengubahannya. Nah, sebelum kita memasuki contoh cara pengerjaannya, maka kita harus mengetahui dulu ataupun kita harus mengingat isi dari tabel ini. Ataupun boleh juga kita gunakan tabel ini, kita lihat tabel ini. Nah, ini ada tabel ya. Nah, soalnya yang pertama adalah tentukan 45 derajat Celcius menjadi derajat Fahrenheit. 45 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Ini yang pertama kita ubah dulu ya. Caranya yang pertama adalah kita tuliskan ini. Yang dicari adalah Fahrenheit kan? F. Maka yang diletak di sebelah kiri, yang di sebelah kiri sama dengan adalah yang kita cari. Karena yang kita cari adalah Fahrenheit, yang belum ada angkanya adalah Fahrenheit, maka kita letakkan di sebelah kiri, ditulis F dikurang 32. Ditulisnya yang ininya ya, yang bagian bawahnya, persamaan titik bawahnya. Ya. Kalau dia ada kurangnya, ya tuliskan kurangnya. F kurang 32 sama dengan 9/5 dikali C. Pak, 9 dapat dari mana? 9 adalah angka perbandingan punya Fahrenheit. 5 adalah angka perbandingan punya Celcius. Ya. Dikali C. C-nya kan sudah ada 45 derajat Celcius. Ingat nih ya, yang perbandingan atas bawah. Yang letaknya di atas adalah yang ditanya, angka perbandingan yang ditanya. Yang di bawah adalah angka perbandingan yang sudah kita ketahui. Ya, angka perbandingan diingat, persamaan titik bawah diingat juga. Dah, F kurang 32 sama dengan 9/5 kali C. Kita masukkan nilai Celciusnya 45, ya kan? 45 derajat Celcius, C-nya 45 berarti. Ini kita coret, habis, ini coret, sisa 9. Berarti 9 kali 9, 81. Nah, F-nya belum jadi nih, karena masih ada kurang 32-nya, minus 32-nya. Maka, minus 32 itu, dia harus pindah ke sebelah kanan, di dekat 81. Ya, kalau dia pindah dari negatif berubah positif. Jadi, F sama dengan 81 ditambah 32. 81 ditambah 32. Maka 45 derajat Celcius sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Jadi kalau diubah 45 derajat Celcius, hasilnya adalah 113 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang yang nomor 2, tentukan 20 derajat Reaumur diubah menjadi derajat Celcius. Maka yang di sebelah kiri sini kita tulisnya adalah C, karena yang ditanya C, karena yang belum ada hasilnya adalah C ataupun Celcius. C apakah pakai pengurangan? Tidak, ternyata tidak menggunakan pengurangan. Maka ditulis di sini C sama dengan 5 dibanding 4. 5 ini adalah angka perbandingan dari C. 4 ini adalah angka perbandingan dari R. Ya. 4. R itu Reaumur. Dikali R, karena R yang kita ketahui. 5/4 dikali 20. Ini coret, habis. Ini dicoret, dibagi 4 juga. Sisa 5, berarti 5 kali 5, 25. Berarti 20 derajat Reaumur sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, sekarang yang nomor 3. 78 derajat Celcius diubah ke Kelvin. Berarti yang kita gunakan yang ini. Yang kolom ini sama kolom ini saja. Ya, ini enggak. Karena yang kita pakai Celcius dan Kelvin. Maka yang kita tulis di sebelah kiri bukan C tapi K, karena yang ditanya adalah K ataupun Kelvin. Kelvin, apakah ada pengurangannya? Ya ada, berarti ditulis K dikurang 273 sama dengan angka perbandingannya Kelvin 5, berarti Kelvin taruh di atas 5 karena yang ditanya. Kemudian Celcius 5 juga, 5/5 dikali C. Nah, karena 5/5 sama dengan 1,
ya kan? 5 bagi 5 sama dengan 1. Maka 1 kita tidak perlu menulisnya, maka rumusnya berubah. K dikurang 273 sama dengan C. Kalau kalian mengerjakannya, mengubah dari Celsius ke Kelvin, langsung seperti ini tidak masalah. Tidak perlu tulis yang angka ini. Karena 5 bagi 5, 1. Ya. K dikurang 273 sama dengan C. C-nya 78 kita masukkan. Nah, K di sini belum sendiri. Masih ada temannya 200 minus 273, maka yang sama terjadi juga seperti Fahrenheit tadi. Si 273 harus pindah ke sebelah kanan sama 78 tadi. Ya. Hasilnya kalau yang negatif pindah tempat berubah menjadi positif. Berarti K sama dengan 78 ditambah 273, maka hasilnya adalah 351K. Ingat ya, kalau Kelvin tidak pakai derajat, tidak ada derajatnya di sini. Tidak ada derajatnya. Nah, sedangkan Reaumur, Fahrenheit, dan Celsius pakai derajat semua. Ya. Nah, berarti 78 derajat Celcius sama dengan 351 Kelvin. Soal yang terakhir, nomor 4. Tentukan 50 derajat Fahrenheit diubah menjadi derajat Reaumur. Yang ditanya Reaumur, berarti yang diletak sebelah kiri sini adalah Reaumur. R. Apa R ada kurangnya? Tidak ada. Berarti R sama dengan, ya, R sama dengan 4 banding 9. 4 yang di atas. Karena ini adalah angka perbandingan R. Ingat aja. Kalau misalnya yang di sini ditanya, maka angka perbandingannya harus di atas. Kalau C di sini berarti yang di sini 5. Perbandingannya 5 kan? Berarti C sama dengan 5. Kalau R berarti di atas 4. Kalau F yang ditanya berarti yang di atas 9. Ya. Yang di atas adalah yang ditanya, yang di bawah adalah yang diketahui angka perbandingannya. 4/9 dikali F dikurang 32. Ingat ya, kalau masukkan F harus ada dikurangnya dulu. Masukkan K juga harus ada dikurangnya dulu. Nanti kalau mau pindah tempat baru pindah tempat. R sama dengan 4/9 dikali 50 dikurang 32. F-nya 50, 50 dikurang 32. Ini dulu kita kerjakan dalam kurung dulu. 50 kurang 32 sama dengan 18. Jadi R sama dengan 4/9 dikali 18. Nah, ini kita bagi 9. Habis berarti. Ini bagi 9, sisa 2. 2 dikali 4 sama dengan, ya Bapak tuliskan saja. Biar tidak pusing. Ini kita bagi 9 habis. Ini bagi 9, sisa 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 50 derajat Fahrenheit sama dengan 8 derajat Reaumur. Oke. Paham kan pasti? Kalau sudah paham, silakan kerjakan tugas 10-nya. Ada 10 soal, diubah semuanya seperti yang ada di contoh tadi. Kalau tidak paham, silakan lihat contohnya lagi cara pengerjaannya, atau bisa tanyakan langsung ke Bapak. Kerjakan di kertas folio bergaris. Ditunggu ketika pengumpulan di akhir bulan nanti. Baik, terima kasih. Wassalam. Salam sejahtera untuk kita semua.